Saya mohon maaf tidak mungkin menjawab satu persatu, tapi saya jawab yang globalnya, highlightnya, sama yang penting-penting. Yang pertama, kami ingin menjelaskan tentang anggaran dulu. Kenapa anggarannya sudah keluar 33%, PNBP-nya sudah masuk 27%, kok output kinerjanya ada yang cuma 8%, ada yang 12,63%, ada yang 6,7% dan sebagainya. Bahkan ada yang masih nol. Ini cara logikanya begitu kira-kira. Bapak-Ibu sekalian, di Q1 itu biasanya memang masih adjustment. Penyesuaian-penyesuaian yang Bapak-Bapak pernah gubernur, pernah bupati pasti paham. Apalagi di tengah-tengah adjustment penyesuaian ini tiba-tiba ada shock baru. Anggaran dipotong. Anggaran dipotong kan pasti butuh administrasi baru. Bapak Ojan pasti tahu. Jangan bukan masalah angkanya. Tapi ngurus angka 5 rupiah dengan ngurus angka 5 triliun itu kan tanda tangannya sama. Ya kan? Kemudian berkasnya di Kementerian Keuangan juga sama. Hal yang sama juga terjadi. Kemudian proses tendernya juga waktunya sama. Nah, tapi ini memang biasa itu terjadi. Saya kira teman-teman yang ada di birokrasi pengalaman itu pasti akan terjadi. Nah, karena itu Bapak sekalian biasanya nyambung Pak Didi Sitorus saya nggak ada. Puncaknya ada di mana? Biasanya puncaknya itu kurvanya ada di Q3, Q4 nanti kemudian landai dikit begitu. Jadi biasa ini prosesnya. Jadi saya kira ini proses mana yang istimewa menurut saya ini adalah Q1 ini pengeluaran serapan udah 33% itu udah luar biasa. Kalau kita bandingkan G on G pada tahun 2024, Q1 itu penyerapannya baru sekitar 17%. G on G jadi naik ini sebetulnya. Kenapa naik? Karena anggarannya turun karena ternyata ini ada sehingga persentasenya naik. Karena ternyata ini yang naik adalah angka 1,4 triliun itu adalah untuk gaji dan sebagainya yang itu nggak mungkin bisa ditunda. Sementara sebelumnya itu kan variabel pembaginya tinggi. Nah saya kira ini salah satunya untuk menjelaskan masalah anggaran. Kemudian masalah pagar laut Tangerang, Bekasi, dan Jawa Timur, Sumeneb sekalian. Saya kira ini bolanya itu kan sudah di tangan aparat hukum, Pak. Rezimnya udah beralih. Bukan di kita lagi. Rezim kita itu membatalkan sertifikat sudah. Kemudian penetapan garis pantai bagi semua sertifikat yang di luar garis pantai kita batalkan sudah. Kemudian yang terlibat kesalahan prosedur di level kita sanksi sudah. Kemudian yang ada unsur mensrea ya urusannya APH selanjutnya. Nah kalau kemudian kita diminta mengupdate tentang APH, kan mohon maaf Pak, kita nggak boleh mengintervensi APH. Itu urusan bapak-bapak di APH. Jadi ini bola di sana sudah. Ada di kepolisian yang sebetulnya ini sudah selesai, sudah P18, sudah diserahkan kejaksaan, tinggal nunggu P21. Sudah ada tersangkanya di dalam kepolisian gitu loh. Kalau soal masalah pagar lautnya. Sumeneb sebentar lagi ada. Bekasi sebentar lagi juga ada yang saya dengar. Apakah kita ada koordinasi? Ada koordinasi. Tapi sifatnya tidak bermaksud mengintervensi proses penyelidikan maupun penegakan hukum. Kan itu udah rezim yang berbeda. Kita ini rezim administrasi, yang di sana ada rezim penegakan hukum. Ini harus kita beda-bedakan.